Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Terpujilah nama Tuhan Allah kita untuk setiap berkat yang telah Dia karuniakan kepada masing-masing kita. Bahkan khususnya untuk kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program Teduh Cornelius Media, di mana kita kembali akan disegarkan oleh pekabaran firman Tuhan. Dan judul perenungan firman Tuhan kita saat ini adalah 4 hambatan utama bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi, judul perenungan kita adalah 4 hambatan utama bertumbuh di dalam Kristus. Sebelum kita lanjut saudaraku dengan pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, yang kami sembah dan agungkan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali akan mempelajari firman-Mu. Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu akan dicurahkan kepada kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami oleh firman-Mu, dan biarlah kami dimampukan juga untuk mempraktekkan pelajaran rohani akan kami dengarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Gunakan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan bungkus dengan kuasa-Mu, supaya mampu memperkatakan perkataan firman Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Ampuni kami dari dosa kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mengapa saudaraku penting bagi saya dan saudara untuk bertumbuh di dalam Kristus? Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Tuhan rindu kita anak-anaknya bertumbuh menjadi matang dan dewasa di dalam Kristus. Artinya bukan hanya menyandang nama sebagai pengikut Kristus atau memiliki status beragama Kristen saja, tetapi benar-benar menjalani kehidupan di mana Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-15. Kita saudaraku bukanlah orang-orang yang percaya bahwa once saved, always saved. Sekali selamat, tetap selamat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita melalui baptisan yang kudus, itu sebenarnya adalah titik permulaan di mana kita harus melangkah maju bersama dengan Kristus. Baptisan saudaraku bukan akhir dari perjalanan iman, melainkan langkah awal untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah dan membaptis orang banyak di Sungai Yordan, dia katakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana seseorang bisa menghasilkan buah bila benih Injil itu tidak bertumbuh? Itu harus terlebih dahulu bertumbuh subur, lantas kemudian bisa menghasilkan buah di dalam Kristus. Sayangnya saudaraku, banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam Kristus. Saya mungkin bisa katakan, saya sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan sejak lahir. Saya sudah dibaptis, namun bisa jadi saya tidak mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Kristus. Saya boleh rajin ke gereja, selalu aktif dalam kegiatan dan program gereja. Saya rutin ikuti semua yang harus saya lakukan di dalam gereja. Namun kenyataannya mungkin saya kering secara rohani karena tidak sedang bertumbuh di dalam Kristus. Wah, saya ini punya kedudukan penting sebagai pegawai gereja, pelayan jemaat, atau hamba Tuhan bahkan pendeta. Namun belum tentu saya sudah bertumbuh di dalam Kristus. Oh, saya ini pemimpin organisasi gereja, saya pimpinan jemaat, namun bisa saja belum juga menunjukkan buah-buah bertumbuh di dalam Kristus. Kita boleh mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun, apakah kita, saya dan saudara-saudara sekalian sedang bertumbuh di dalam Kristus? Lantas kalau kita merasa kita kering secara rohani, kita tidak sedang bertumbuh di dalam Kristus, apa saja hambatan utama yang bisa membuat saya dan saudara tidak bertumbuh selama ini di dalam Kristus? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi ayat yang ke-13, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari apa yang kita baca, kita dapati ada dua karakter di sana. Yang satu pulang dengan dibenarkan Allah, sedangkan yang satunya tidak. Artinya ada satu yang bertumbuh secara rohani, sedangkan yang satu tidak bertumbuh secara rohani. Dan orang yang tidak bertumbuh secara rohani itu adalah orang Farisi. Nah sekarang, mengapa orang Farisi ini tidak bertumbuh secara rohani? Atau boleh kita katakan tidak bertumbuh di dalam Kristus. Apa saja hambatan utama yang menghalangi dia untuk bertumbuh di dalam Kristus? Yang pertama, hambatannya adalah self-righteousness atau kebenaran diri sendiri. Perasaan menganggap diri benar akan menghambat saya dan saudara, sama seperti orang Farisi itu, untuk bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Dan ciri utama dari orang yang selalu menganggap diri benar adalah suka membandingkan diri dengan orang lain, dan kemudian merendahkan orang lain. Dan orang Farisi itu ketika dia datang ke bait Allah, dia katakan di dalam hati, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi walaupun dia datang ke bait Allah dan berdoa di sana, serta mengucap syukur, sikap dan isi doanya menunjukkan bahwa dia tidak sedang bertumbuh secara rohani. Orang-orang seperti ini, saudaraku, sangat mudah melihat dosa dan kekurangan orang lain, namun sulit untuk melihat kekurangan dan dosa diri sendiri. Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi dengan mengatakan dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 24-28, Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah cawan dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Perhatikan di sini bahwa Yesus menyamakan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ini sama dengan kuburan yang dilabur putih, penuh tulang belulang di dalamnya dan kebusukan. Orang-orang yang memiliki roh menganggap diri benar bukan hanya tidak bertumbuh secara rohani di dalam Kristus, tetapi juga telah mati secara rohani. Roma 10 ayat 3 katakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka hanya menganggap diri mereka benar. Saudaraku, bila roh menganggap diri benar ini ada pada kehidupan saya dan saudara, maka bisa kita pastikan kita tidak akan bertumbuh di dalam Kristus. Itulah hambatan yang pertama, self-righteousness. Hambatan yang kedua adalah self-sufficient spirit atau roh menganggap diri sudah cukup. Orang-orang yang menganggap diri sendiri sudah cukup tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam Yesus, sebab mereka tidak menyadari keberdosaan mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat.
Mereka merasa apa yang mereka lakukan selama ini sudah cukup dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tidak merasa perlunya pengampunan di sana. Ciri-ciri orang yang merasa diri cukup adalah mereka melakukan kewajiban keagamaan hanya bentuk luarnya saja, tanpa adanya kerinduan yang dalam akan kehadiran Allah. Apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas rutinitas saja, bukan sebuah tindakan yang lahir dari merasakan kebutuhan yang mendesak akan kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi dalam Matius 23 ayat yang kelima dengan mengatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Kenapa? Supaya dilihat orang. Orang-orang yang merasa diri cukup dengan dirinya sendiri tidak akan pernah merasakan kebutuhan mereka akan Kristus. Mereka hanya melakukan kegiatan keagamaan, menunjukkan bahwa mereka rohani supaya mereka itu dipuji orang. Saudara ingat peristiwa yang pernah difilmkan dengan judul Pearl Harbor. Pada hari tanggal 7 Desember 1941 ditemukan 353 pesawat terbang Jepang berkerumun di sekitar lokasi pelabuhan tersebut. Dalam beberapa jam, Amerika sudah kehilangan 8 kapal perang besar, 6 lapangan terbang utama di sana, dan hampir semua pesawat serta nyawa 2.400 orang. Dan itu terjadi pada pukul 7.50 pagi dalam sebuah serangan yang kelihatannya serangan yang mengejutkan. Namun saudaraku, faktanya pagi itu pukul 7 pagi, ketika pesawat-pesawat tempur Jepang berada 137 mil atau kurang lebih 50 menit jauhnya, 2 orang tentara Amerika Serikat di sebuah stasiun radar kecil di Pasifik memindai layar dan mereka melihat titik-titik bermunculan sehingga layar menjadi penuh. Kedua tentara ini kemudian memberitahu atasan mereka yang masih muda, seorang letnan di sana. Sebab pada waktu itu tidak ada perwira lain di sana karena hari itu adalah hari Minggu. Sang letnan mengira bahwa itu pasti pesawat dari California. Dan tanpa berpikir panjang, ia mengucapkan kata-kata penting. Jangan khawatirkan hal itu. Dia merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aman kita. Dia merasa bahwa pangkalan udara mereka cukup kuat dan siap untuk mengatasi setiap ancaman dalam bentuk apapun. Padahal seharusnya masih ada waktu untuk mengatur pesawat di Pearl Harbor, menyiapkan kapal perang dan melindungi orang-orang, tetapi letnan itu pada saat yang paling bertanggung jawab dalam karirnya telah membuat keputusan yang membawa kekecewaan dan kerugian besar bagi negaranya. Sering kita berpikir bahwa rajin ikut kegiatan ibadah, kegiatan rohani apa saja sudah cukup. Terlibat dalam banyak pelayanan kita pikir sudah cukup bagi kita. Tanpa saya dan saudara sadari, kita sedang terjebak di dalam kekeringan rohani. Gantinya bertumbuh di dalam Kristus, kita malah berfokus pada diri kita sendiri. Kita sudah merasa hebat dan tidak lagi memerlukan Tuhan. Kemudian kita gagal setiap hari untuk datang kepada Kristus dan bergantung kepadanya serta kuasanya. Yesus menegur jemaat di Laodikia dengan mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Engkau agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Hambatan utama yang kedua untuk bertumbuh di dalam Kristus adalah semangat atau roh merasa diri cukup. Apakah kita sedang memiliki semangat merasa diri cukup? Self-sufficient spirit? Bila itu ada, kita pastikan kita tidak akan bertumbuh di dalam Kristus. Dan hambatan utama yang ketiga yang bisa menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Kristus adalah self-exaltation atau mengangkat dan memuji diri sendiri. Sering sukses dalam pelayanan membuat orang jatuh pada dosa mencuri kemuliaan Allah. Mengangkat diri sendiri daripada memuliakan Tuhan. Bertumbuh di dalam Kristus ditandai dengan selalu memuji Allah, bukan memuji diri sendiri. Yesus katakan dalam perumpamaan tersebut, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan mereka, para ahli Taurat dan orang Farisi hanya ingin sebenarnya meninggikan diri sendiri. Yesus katakan menegur mereka dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 6 dan 7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah motif kita melakukan pelayanan kepada Tuhan atau ketika kita pergi beribadah di gereja, di rumah Tuhan, hanya untuk meninggikan diri, ataukah kita mau untuk memuliakan Allah? Bila kita hanya ingin mencari pujian bagi diri kita sendiri, maka sudah kita pastikan kita tidak akan bertumbuh di dalam Kristus. Ada seorang pria, dia senang memelihara kuda dan memiliki seekor kuda kesayangannya. Pria itu sedang mencoba mengajarkan kudanya untuk patuh dan berhenti serta mulai berjalan sesuai dengan perintahnya. Pria itu adalah seseorang yang sangat rohani. Jadi dia membuat beberapa pernyataan religius untuk digunakan dalam melatih kudanya. Dia melatih kudanya untuk berjalan dengan kata-kata puji Tuhan. Dia melatih kudanya untuk berhenti dengan perintah haleluya. Jadi ketika kuda mendengar puji Tuhan, maka kuda itu akan berjalan. Dan kalau mendengar perintah haleluya, maka dia akan berhenti berjalan. Suatu hari pria ini menunggang kuda dan kuda itu tiba-tiba lepas kendali. Dia kehilangan kontrol atas kudanya dan dia sudah panik, lupa kata-kata yang selama ini dia latih supaya kudanya patuh terhadap perintahnya. Kuda itu telah dilatih untuk merespon kata-kata kunci. Di sana, di depan ada jurang dan pria itu sudah sangat panik sampai dia mencoba mengatakan kata-kata rohani. Dia coba katakan kata-kata rohani berulang-ulang, tapi kuda itu tidak patuh. Karena sesungguhnya dia sudah lupa kata-kata yang dia ajarkan kepada kuda itu. Dia coba mengingat-ingat, tapi keadaan semakin mendesak. Dia katakan amin, Tuhan selamatkan dalam nama Yesus. Tapi kuda itu tidak berhenti, tidak ada yang berhasil. Saat kuda itu mendekati jurang, pria itu tiba-tiba berteriak, haleluya. Dan tiba-tiba saja kuda itu berhenti tepat di tepi jurang. Pria itu kemudian mengusap kepalanya, kemudian memegang dadanya, dan dia katakan, puji Tuhan. Saudara tahu apa kelanjutannya? Ketika kuda itu mendengarkan kata puji Tuhan, maka dia akan berjalan lagi. Memuji Tuhan saudaraku bukan hanya sekedar kata-kata, namun itu harus meluap dari hati yang penuh dengan rasa syukur. Saudaraku, ketika kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, kita harus sangat berhati-hati kepada 3 hambatan rohani ini, saudaraku. 3 hambatan rohani itu adalah yang pertama, merasa diri benar. Yang kedua, merasa diri cukup. Dan yang ketiga, ingin selalu dipuji, bukan memuji Tuhan. Dan ketiga hambatan utama bertumbuh di dalam Kristus ini sebenarnya berpangkal pada kesombongan rohani. Dan penangkalnya saudara tahu adalah kerendahan hati. Jika saja kita memiliki kerendahan hati sama seperti kerendahan hati Kristus, maka kita akan bertumbuh di dalam Kristus. Hambatan-hambatan rohani ini akan kita tangkis. Yesus katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan apa saudaraku? Dan rendah hati, dan jiwamu akan memperoleh atau mendapat ketenangan. Kita perlu belajar dari Kristus. Setiap hari datang ke kakinya, ke hadiratnya untuk belajar bagaimana menjadi rendah hati. Supaya hambatan-hambatan utama ini tidak akan menjadi penghalang untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Namun, 3 penghalang tadi masih ada 1 tambahannya. Hambatan utama untuk bertumbuh di dalam Kristus yang keempat atau yang terakhir adalah love of the world atau cinta akan dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan hidup ini dan dunia ini maksud saya sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Apakah kita terlalu mengasihi dunia sehingga kasih kepada Kristus perlahan-lahan mulai redup? Bila kita lebih mengasihi dunia, maka kita bisa pastikan kita tidak akan bertumbuh di dalam Kristus. Sebab fokus dan prioritas utama yang ada di dalam diri kita bukanlah Kristus, melainkan diri kita sendiri dan dunia beserta dengan keinginannya. Kita berusaha menggapai keinginan-keinginan dunia di genggaman kita. Dan kita ingin memuaskan diri dengan yang bersifat sementara yang ada di dunia ini. Namun lupa akan resikonya. Resikonya adalah kita kehilangan jaminan untuk kehidupan yang kekal. Dan saudaraku, jika kita ingin penangkal bagi cinta akan dunia ini, maka Yesus katakan di dalam khotbah di atas bukit, Matius pasal 6 ayat 33, sebab carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalaupun ada hambatan-hambatan utama untuk kita bertumbuh di dalam Kristus, mari kita tetap datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengakui keberdosaan kekurangan kita, datang kepadanya meminta kuasa, dan di sana kita belajar kerendahan hati. Dan kemudian kita mengganti fokus kita, bukan lagi mencintai dunia yang sementara ini beserta dengan seluruh keinginannya, tetapi fokus kita dan prioritas utama kita adalah kebenaran, Kristus, kerajaan Allah, maka kita akan diubahkan oleh kasih-Nya yang mengubahkan itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita minta kuasa supaya 4 hambatan utama bertumbuh di dalam Kristus ini boleh kita kalahkan di dalam kehidupan kita, supaya kita hari lepas hari bertumbuh di dalam Kristus sampai hari Maranatha tiba. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang kami cintai, yang juga mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur Tuhan telah tegur kami melalui firman-Mu, supaya kami menyadari bahwa ternyata untuk bertumbuh di dalam Kristus ada beberapa hambatan utama. Seperti ya Tuhan selalu menganggap diri benar, menganggap diri cukup, menganggap diri ini yang harus diutamakan, dipuji, dan ditinggikan. Dan yang terakhir ya Tuhan, seringkali kami terhambat bertumbuh di dalam Kristus karena kami lebih cinta dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Tolong kami Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk belajar kerendahan hati daripada-Mu. Tolong kami untuk memprioritaskan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kami diubahkan di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan ini di dalam hati dan pikiran kami, dan ajar kami untuk bergantung kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni kami dari dosa kami, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin.